Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alamis salah wassalatu wassalamu ala habibina wasyafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabil ajami wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menghembuskan nafas pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya meng-share ilmu yang pernah saya dengar, sepercik ilmu yang pernah saya pelajari yang semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apa sih salah satu sikap yang harus ada pada diri seorang hamba? Sikap yang harus ada pada diri seorang hamba itu adalah ikhlas dan ridho terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang itu udah ikhlas, udah ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia udah menerima semua ketentuan yang Allah berikan kepadanya, baik maupun buruk menurut dia. Pada hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala." Sesungguhnya beratnya pahala tergantung pada beratnya ujian atau cobaan. Semakin berat ujiannya, semakin banyak pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, mencintai suatu hamba, ibtalahum, maka Allah akan menyegerakan kepadanya itu ujian. Apakah Allah benci terhadap kita? Tidak. Justru Allah sayang terhadap kita. Allah pengen kita jadi orang yang taat. Diakui atau tidak diakui, kita akan merasa dekat kepada Allah jika kita diuji. Kita akan merasa lebih taat kepada Allah ketika kita diuji. Kalau Allah menguji kita, tandanya Allah sayang sama kita. Kalau Allah menguji kita, tandanya Allah pengen menghapus dosa-dosa kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkanlah sikap ridha, sikap ikhlas terhadap semua ketentuan Allah. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa semua yang Allah berikan terhadap kita itu yang terbaik untuk kita. Pada surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pada intinya ayat ini menjelaskan bahwa apa-apa yang kita benci itu mungkin baik untuk kita, dan mungkin apa-apa yang kita suka mungkin itu tidak baik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah itu Maha tahu dan kamu nggak tahu. Yang ketiga, itu dengan cara yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita tidak melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Maka marilah kita menjadi orang yang ikhlas, yang ridho terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dari ayat tersebut itu kan kita suka bilang ya, aneh kalau jadi ente nih, kayaknya aneh nggak kuat deh. Karena Allah ngasih kemampuan kepada orang yang Allah uji, maka dia jadi orang yang kuat. Nah, orang yang tadi ngomong aneh kalau jadi ente itu nggak kuat, kan Allah tahu bahwa dia itu nggak kuat, makanya Allah nggak ngasih ujian tersebut kepada teman yang tadi itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Undur ma qala wa la tanjur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.